Seperti biasa, di acara Bintang Parenting ini, kita akan ngebahas seputar pengajaran, pendidikan, keorangtuaan, keanak-anakan. Nah, biasanya ini tuh kita ngadainnya rutin tiap hari Senin, dan alhamdulillah ini sudah masuk ke Bincang Parenting yang kelima ya, kalau nggak salah, kelima. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kuatkan dan Allah pertahankan keistiqomahan ini, dan semoga bisa bermanfaat juga untuk semuanya. Nah, di Bincang Parenting kali ini, Bapak Ibu semua yang baru hadir, seperti biasa, tidak akan ada aturan tanya jawab di akhir, yang artinya silahkan kita mah santai aja. Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh langsung bertanya aja ya di tengah-tengah, dan besar harapan di unmute terus kemudian kita jadi lebih interaktif nanti selama ini dimulai gitu, selama Bincang Parenting ini berjalan. Harapannya begitu ya. Jadi santai aja. Kalau ada yang bertanyain langsung aja. Kalau tidak setuju, wah boleh langsung juga dibicarakan. Itu seru banget. Oke. Ya, kalau berkenan untuk membuka kameranya silahkan dibuka. Kalaupun misalkan khawatir gitu ya, khawatir nanti orang lain terpesona gitu, oh ya udah nggak apa-apa, dimatikan saja. Oke, kita mulai Bincang Parenting malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, saya mau share screen dulu. Nah, oke, mantap. Udah muncul ininya gambarnya? Udah, Kak. Udah muncul. Udah ya. Sip. Nah, sip. Mantap. Kali ini pembahasan kita berjudul pedagogi versus andragogi. Nice. Sebenarnya itu nggak berlawanan sih ya. Itu mah judul aja di versus-versusin. Biar menarik ya. Oke. Saya langsung aja ya. Saya ingin memulai materi kali ini dengan sebuah cerita. Oke. Cerita ini adalah pengalaman saya. Jadi dulu waktu SMA, kurang lebih sekitar kelas 2 gitu ya, saya pernah protes ke ayah saya gitu. Jadi waktu itu saya itu seneng banget rambutnya gondrong ya, rambutnya dipanjang itu saya seneng waktu SMA kelas 2 tuh. Tapi SMA di SMA saya itu, tempat saya sekolah waktu itu, ada peraturan kalau rambut gondrong itu pasti dirazia. Pasti bakal dipotong gitu rambutnya sama gurunya. Peraturannya kayak gitu. Nah, suatu hari, di hari Senin, saya kena razia. Yang mana rambutnya udah dikeren-keren gitu ya, menurut saya mah pada waktu itu harus dipotong. Akhirnya siang-siang saya ngedumel. Ngedumelnya kayak gini. Sekolah teh apa sih, percuma gitu loh. Rambut itu nggak berpengaruh ke masa depan saya gitu. Dan orang-orang tuh, dan saya juga masih bisa menunjukkan kecerdasan saya meskipun rambut saya gondrong, kayak gitu. Meskipun sepatu saya warna putih juga itu pengaruh kok ke adab dan kelakuan saya pada waktu itu. Sampai akhirnya saya cerita dan ngedumel itu berlanjut sampai ke lagian juga ngapain sih sekolah teh gitu. Belajar matematika teh percuma gitu. Apa coba manfaatnya buat kehidupan sehari-hari? Udah nggak ada gitu. Tetap aja kalau datang ke warung mah menggunakan tambah kurang kali bagi kayak gitu. Itu aljabar, matriks, faktor X, faktor Y kayak gitu tuh apaan sih, nggak percuma gitu loh. Tambah lagi itu pelajaran fisika, ada gentong bocor, dihitunglah massa air kecepatannya itu. Daripada yang ada di dalam sampai keluar itu kecepatannya berapa dan menghabiskan waktu berapa lama untuk bisa habis. Dipikir-pikir, nah gitu. Kenapa malah dihitung kayak gitu ya, bukannya ditambal gitu.
nggak praktis banget, kayak gitu saya tuh mikirnya. Wah, tuh ditembak lah semuanya, itu semua pelajaran tuh kimia harus ngapalin sistem periodik unsur yang sampai hari ini saya nggak hafal-hafal. Dan saya tetap aja tuh bisa hidup gitu loh. Saya tetap aja tuh masih bisa berkarya dan melakukan segala hal. Itu tuh kayak ngebuang-buang waktu gitu loh. Karena tuh nggak dipakai buat kehidupan sehari-hari. Begitu. Itu ceritanya ya, ceritanya. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, nah, saya pengen nanya nih kepada yang ada di sini. Kira-kira emangnya buat apa sih tujuan kita belajar matematika teh? Kita belajar matematika tujuannya buat apa memangnya? Balanjana gampang, Kak Budi, balanja gampang. Belanja gampang. Oke. Tapi berarti hanya cukup dengan tambah kurang kali bagi dong. Iya, kalau saya masih menggunakan itu. Aljabar, kurva yang kayak gitu itu nggak penting berarti. Itu penting, tapi belum bisa digunakan. Belum ada kesempatan gitu. Kira-kira kenapa tuh kita belajar itu, Kak Dik-Dik? Ya, suatu saat akan berguna. Nggak tahu kapan. Atau ya bisa mengajarkan lagi ke murid yang lain. Sampai sekarang saya masih belum menggunakan itu, Kak Budi. Makanya saya nggak paham. Oke. Jujur, Kak Dik. Terima kasih banyak Kak Dik-Dik. Kalau yang lain boleh. Kali ini Bunda Asti. Kalau saya mau belajar matematik teh kepakainya karena saya jualan, Kak. Jadi kalau jualan nggak bisa ngitung bener mah tuh nanti ditipuin terus sama orang. Oke. Nggak bisa ngitung untung rugi. Ya buat saya yang ibu rumah tangga gitu kepakainya ya untuk itu ya untuk belanja. Makanya saya kalau ngasih tahu ke anak-anak ngapain harus belajar matematik ya itu supaya kalau udah gede nggak akan ditipu orang, akan gampang ditipu orang. Gitu kayak mah. Oke. Terima kasih banyak Bunda Asti jawabannya. Oke. Seandainya saya ubah pertanyaannya. Kita selama ini belajar di sekolah, belajar matematika nih. Dari SD sampai SMA. Bahkan beberapa jurusan di kampus itu ada yang belajar matematika lagi. Katakanlah sama 12 tahun ini aja lah. Buat apa tujuannya? Selain daripada buat belanja. Buat logika. Buat logika, oke. Logika. Seperti apa tuh, Bun? Ya, matematika itu kan apa ya? Saya mah termasuk orang. Kok ini bentar, Kak Dik. Kak Budi. Boleh. Ya, apa namanya? Saya sebetulnya bukan yang suka matematik. Tapi terus setelah jadi orang tua gitu, saya jadi suka baca-baca juga ya katanya memang matematika itu mengasah logika kita. Karena memang benar gitu kan matematika mah menghitung sesuatu yang kadang nggak kebayang gitu sama kita. Jadi ya di situ kali ya ini ngasah pola cara berpikir kita. Kalau misalnya kayak pelajaran lain mah kan kayak sosial gitu ya, sains, kelihatan gitu ya ada. Matematika mah ya itu benar kayak Kak Budi bilang, belajar kurva, belajar kayak aljabar gitu, algoritma. Emang nggak kepake buat saya mah, tapi buat orang yang memang ngedalemin kayak sekarang lagi seneng bikin coding ya itu akhirnya dia ngerasain bahwa oh iya ya kepake gitu. Oke. Kemudian dari sana muncul kan pertanyaan. Berarti
itu tuh cukup hanya dipelajari oleh orang-orang tertentu aja dong. Oleh orang-orang yang mau aja dong. Atau yang memang mau ke arah sana. Nggak harus semua orang kalau kayak gitu. Begitu nggak sih? Sedangkan sistem pendidikan di kita, matematika itu dari kelas 1 sampai kelas 12 itu ada. Gitu. Sampai Iya, kelas betul. 12 itu ada. Terus buat apa tuh capek-capek gitu. Kesel deh saya tuh waktu itu teh. Buat apa tuh capek-capek? Ini teh kayak ibaratnya kan emang saya nanti kalau udah gede mau jadi ilmuwan gitu udah enggak asik kayak gitu. Dan saya nggak akan jadi saintis juga. Saya emang nggak akan pergi ke Bali gitu ibaratnya. Dan saya mau perginya ke Sumatera. Kenapa ini teh selama 12 tahun teh harus ke Bali dulu, ke Sulawesi dulu, ke Papua dulu, ke Kalimantan dulu sebelum akhirnya ke Sumatera. Ngapain capek-capek langsung aja tuh ke Sumatera. Kayak ngabisin energi gitu loh. Asik. Saya nongol nih, Kak Budi. Boleh. Ini jadi ikutan ngobrol. Menarik juga soalnya tadi lagi makan ngedengerin ibunya ngomong, katanya ini ada apaan nih, Bu? Aku ikutan lah. Siap. Ini tuh ayahnya Al. Yang Iya, menarik. ayahnya Al. Meninggal Iya. perkenalan. Oh iya. Saya adalah ayah dari seorang anak laki-laki besar yang namanya Al-Fatih. Siap. Selamat bergabung. Ya, sehat Kak Budi. Kali ini ada Bapak Guru. Sehat Pak Guru? Jadi kalau ngomong tentang matematika, Kak, karena ilustrasinya ada tentang matematika atau memang ngebahas tentang matematika, saya juga ikutnya di tengah. Jadi sebetulnya dari kelas 1 sampai kelas 12 yang menurut Kak Budi tadi gambarin, itu memang kalau menurut saya sudah mau waktu itu teknologi kita belum semaju sekarang. Lalu kemudian ya kita metode pengajaran kita yang satu arah, yang kita hanya dipaksa untuk menerima, berusaha untuk memahami, tapi kemudian sebetulnya di dalam logika kita nggak pernah nangkep sama sekali tentang apa sih yang bakalan saya pakai ketika saya pelajari ini. Tidak ada juga pembangunan atau apa ya, jadi ngebangun ketertarikan seseorang. Karena apa, kemudian saya baru sadar sekarang ketika saya pakai meteran betapa saya kemudian cukup menyesal kalau dulu nggak belajar matematika. Salah satunya itu, misalkan ketika saya mau bikin sesuatu yang ternyata saya butuh sinus, kosinus, dan tangen di situ, dan ternyata memang dipakai buat ini toh sinus teh. Yang dulu saya bilang, Pak, ya kalkulator jangan naon atuh dijieun tinggal mencet. Lalu kemudian betapa kita sulitnya harus mencari sin, kos, dan tang. Karena apa? Karena kemudian sinus, kosinus, dan tangen itu menjadi sebuah momok saja dan bukan hal yang menarik untuk dipelajari karena saya waktu itu nggak tahu buat apa sih. Itu salah satu contoh sederhananya itu. Apalagi sampai ke deretan angka-angka yang jadi sesuatu yang namanya algoritma yang di kemudian hari ini apalagi itu adalah sebuah hal canggih, dan kalau dulu dipelajari dengan baik, seseorang bisa jadi seseorang yang sangat baik kemudian. Apalagi kalau memang orang itu dari awalnya senang matematika, terus kemudian dia ngedalemin. Buat saya sama, Kak. Saya sekolah cuma ngalamin sebuah keterpaksaan seragam dan umur yang harus saya lewatin selama 12 tahun, makanya kemudian numbuhin trauma yang bikin saya bilang nggak perlu kamu sekolah ke sekolah negeri karena di sana kamu cuma bakalan diajar jadi seorang clerk, bukan jadi seorang manusia.
Itu kamu cuma bakalan jadi robot. Karena apa yang saya terima selama 12 tahun yaitu pendidikan satu arah yang saya nggak pernah dibangun tentang manfaat dan guna dari apa yang saya harus pelajarin selain otoritarian dan kesemena-menaan pendidikan. Luar biasa, luar biasa. Jadi apa itu pedagogi dan andragogi? Nah, terima kasih banyak sudah bertanya. Luar biasa sekali, terima kasih banyak. Pak, ini teh karena namanya Zada Kreativa, jadi Saya nggak ganti nama ya? iya. Iya. Terima kasih Pak Saya Ipang ya. Heeh. Betul, terima kasih banyak sudah bercerita. Kurang lebih hampir sama itu apa yang saya rasakan pada waktu dulu SMA sampai saya kuliah. Sehingga akhirnya saya protes ke ayah saya. Ceritanya berlanjut nih. Saya protes ke ayah saya yang kebetulan ayah saya adalah seorang guru waktu itu. Pak, gitu. Bapak saya waktu itu guru bahasa Indonesia. Lagi. Ngapain? Nggak, bukan. Pak, ngapain belajar matematika? Belajar sosiologi. Toh waktu belajar sosiologi juga saya ketemu orang baru gugup kok. Ngapain belajar bahasa Indonesia? Main game online aja lancar bahasa Indonesia. Dan komunikatif tuh, itu loh. Ngapain saya belajar apa namanya yang tadi sistem periodik unsur, fisika, biologi, kayak gitu. Saya protes kayak saya. Atau saya ayatnya jawab kayak gini. Mestinya kamu tuh bersyukur katanya. Ini pakai bahasa Sunda kan ya saya ngobrolnya ya. Tapi saya coba terjemahkan. Mestinya kamu tuh bersyukur. Karena semua pembelajaran itu adalah bertujuan untuk menjadikan kamu manusia seutuhnya. Wah sih. Bapak saya emang sok beratnya bicaranya. Bapak saya emang suka berat. Maksudnya teh kumaha katanya gitu. Ada hikmah di setiap semua pembelajaran itu. Contoh matematika katanya. Coba kamu lihat. Dulu kesulitan di matematika itu ketika kelas 1 sampai kelas 6 itu beda tingkat kesulitannya. Yang awalnya cuma ngapalin angka, kemudian tambah-tambah ada kali, bagi, hitung luas lingkaran, hitung segitiga, persegi, dan seterusnya. Pangkat, FEB, KPK ya ke sana. Di bertahap. Coba kamu sadari, hidup juga toh kayak gitu. Yang dulu mah mungkin kamu teh main jalan-jalan di komplek jatuh berdarah, cuman itu doang masalahnya. Terus kemudian makin sini bertambah makin rumit masalahnya. Dan matematika itu mengajarkan kita tentang bahwa hidup itu toh selalu ada sebuah pertanyaan, selalu ada masalah. Gunakan rumus yang benar, gunakan cara yang benar dalam mencari solusi itu, maka kamu akan mendapatkan jawaban yang benar. Gitu. Hidup juga gunakan cara yang benar, maka kamu akan dapat jawaban yang benar. Kata Babe, kata Bapak. Si Bapak filosofis sekali. Tapi saya masih belum puas gitu. Tapi masih belum menjawab, Pak, gitu. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa dengan segala urutan pembelajaran itu sebegitu banyak itu? Kamu emang nggak perlu harus ngerti semua ketuk mempelajari. Lakukan aja dulu. Nggak perlu harus memahami kenapa itu dipelajari. Yang penting lakuin aja dulu. Oke lah ya. Saya teh nurut lah akhirnya. Kuliahlah kemudian. Nah ketika kuliah, saya ketemu dengan salah satu mata kuliah yang ngejelasin tentang pengantar pendidikan. Di sana ngebahas tentang teori pembelajaran yang disebut dengan pedagogi. Dan juga ada juga teori pembelajar berikutnya yang disebut juga dengan andragogi. Ini yang kemudian mengguncang keyakinan. Tapi belum benar-benar guncang banget, tapi cuma rada dapat insight. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini udah tahu belum apa itu pedagogi dan apa itu andragogi? Ada yang pernah dengar nggak sebelumnya? Ya andragogi yang nggak pernah dengar. Kalau pedagogi apa, Adik-dik? Pedagogi pendidikan. Pendidikan? Lalu?
Ya, pendidikan, cara mengajar, belajar, itu pedagogi yang aku tahu, Kak Bud. Siap. Terima kasih, Kak Dik-Dik. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Oke, lanjut ya, kalau begitu. Pedagogi dan andragogi itu apa sih? Sederhananya adalah begini. Dari yang umum kita ketahui, pedagogi itu, ya ini mah perkenalan ya. Ini, pedagogi itu adalah teori belajar atau pembelajaran anak-anak. Itu pedagogi. Dan andragogi itu pembelajaran orang dewasa. Waktu itu, di kuliah, pengantar pendidikan itu, saya belajar bahwa pembelajaran di sekolah itu menggunakan pendekatan pedagogi. Gitu. Sedangkan kuliah, kemudian bekerja, gitu ya. Ketika kamu bekerja, seperti katakanlah di korporasi, kan biasanya kita juga ada pembelajaran ya. Mungkin Bapak Ibu semua di sini yang sudah pernah ikut korporasi, ada yang pernah mendengar MT ya, manajemen trainee, itu diajarin atau ada ikutan training tertentu, itu disebut juga pendekatannya andragogi. Nah, seperti apa pedagogi dan andragogi? Pada waktu itu saya hanya menyadari bahwa pedagogi itu untuk anak, pedagogi untuk dewasa. Oh ya udah gitu. Ketika tanya-tanya juga ataupun ketika UAS juga gitu doang jawabannya. Oh pedagogi gitu. Oh andragogi dewasa, pedagogi anak-anak. 12 tahun di sekolah itu pendekatannya pedagogi. Ya udah gitu. Ya udah. Sampai akhirnya saya masih memegang keyakinan yang tadi bahwa sekolah itu buat apa. Saya masuklah ke sebuah sekolah yang alhamdulillah qadarullah waktu itu sekolah yang tempat bekerja memberikan keleluasaan dan kebebasan untuk guru-gurunya mengajar di sekolah. Nah, akhirnya idealisme saya yang mengatakan bahwa pembelajaran itu tidak penting. Saya terapin di sekolah. Lalu kemudian menemukan kenyataan-kenyataan ketika diterapkan itu. Waktu itu 5 tahun saya menerapkan dan sedikit sekali ngasih pembelajaran yang ada di sekolah formal, sedikit sekali ya. Jadi justru makanya life skill yang bisa benar dipraktekin, yang ketemu langsung masalahnya di kehidupan nyata, itu yang kemudian saya ajarin. Dan luar biasanya ketika saya selesai atau di akhir-akhir tahun itu saya di sekolah sana, saya banyak bertemu dengan murid-murid dan siswa-siswa lain di sekolah luar, yang mana dia di sekolah formal, yang biasa belajar pelajaran pedagogi. Kemudian saya menemukan suatu hal yang berbeda di anak-anak ini dalam hal kapasitas. Mulai dari kemampuan berpikir, kemampuan memecahkan masalah, terus kemudian bagaimana beradaptasi, dan lain-lainnya, banyak perbedaan yang signifikan. Plus minus. Di antara yang satu saya banyak ajarkan andragogi, dengan yang satu saya berikan pedagogi. Plus minus memang keduanya. Tapi di situ saya menemukan hal yang menarik. Sehingga akhirnya saya menemukan guru, saya menemukan seorang mentor saya Mas Surya Kresnanda, ngebahas soal pedagogi dan andragogi yang pernah saya pelajari di kampus. Yang mana bukan hanya sekedar pedagogi itu untuk anak-anak dan andragogi itu untuk dewasa. Tidak sekedar itu katanya. Jangan terjebak pada dikotomi atau definisi-definisi saja. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Jangan terjebak pada definisi ini anak-anak, ini dewasa. Tapi lihat prinsipnya, lihat dasarnya seperti apa, kenapa untuk anak-anak, kenapa untuk dewasa. Nah, yang mana pernyataan ini membawa saya kembali lagi ke belakang, keingatan, kenapa saya kudu belajar pelajaran-pelajaran ini. Memangnya pedagogi atau pembelajaran anak-anak teh apa sih? Dan kenapa tidak harus langsung praktek kenapa tidak bisa langsung dipraktekkan ke kehidupan nyata, yang mana itu disebut dengan andragogi, ciri-ciri andragogi. Kenapa sih gitu? Lanjut dulu ya. Kenapa? Lanjut dulu ya. Lanjut. Nah, akhirnya membawalah saya ke ingatan itu.
Jangan, sekali lagi ya, jangan terjebak pada definisi. Jangan terjebak pada definisi. Tapi mari kita dalami artinya. Apa itu pedagogi? Apa itu andragogi? Ini intinya. Ini intinya. Pedagogi itu adalah pembelajaran. Kenapa untuk anak-anak? Karena memang pembelajarannya itu disiapkan untuk menyelesaikan masalah di masa yang akan datang. Dan andragogi itu belajar untuk menyelesaikan masalah hari ini. Sekali lagi ya, pedagogi itu belajar untuk menyiapkan atau menjadikan solusi untuk di masa yang akan datang. Long term gitu. Dan sedangkan andragogi itu belajar untuk menyelesaikan masalah hari ini. Yang ditemui hari ini. Ya, excuse me Kak Budi, punten. Boleh silakan Kak Dik-Dik. Pedagogi belajar untuk menyiapkan masa depan. Panjang pisan, saking panjangnya pas geus dewasa, poho deui. Aduh lupa apa yang udah dipelajari aku waktu dulu. Good. Terima kasih Kak Dik-Dik. Betul. Nanti mudah-mudahan bisa terjawab. Ya. Apanya yang disiapin teh gitu loh. Emang apa yang kerasanya? Sekarang aku malah nggak ngerasain apa-apa sih dari pembelajaran aku selama 12 tahun teh gitu. Betul. Terima kasih banyak Kak Dik-Dik. Ya, saya ulangi ya. Pedagogi itu belajar untuk menyelesaikan masalah di masa yang akan datang, sedangkan andragogi itu belajar untuk menyelesaikan masalah hari ini. Gitu. Loh kok kayak gitu? Karena memang ketika orang dewasa, ya kita tumbuh menjadi dewasa, banyak masalah-masalah yang kita hadapi, kita perlu dan kita sudah punya kesadaran bahwa ini mesti diselesaikan. Katakanlah kita berbisnis, kemudian jualan kita nggak laku. Ini gimana caranya supaya laku? Maka kita belajar, nyari tahu, ketemu sama mentor, ketemu sama trainer, ketemu sama coach, ketemu sama lain-lainnya gitu ya di komunitas bisnis dan lain-lain. Kemudian belajar caranya selling, caranya jualan, caranya marketing. Oh, ketemulah dari sana diterapkan. Work, bekerja. Terus lain lagi, misalkan ini aku ada tugas dan beberapa tanggung jawab setelah dewasa, katakanlah sudah lulus kuliah. Ini sudah banyak pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Butuh manajemen waktu. Gimana caranya manajemen waktu? Lalu kemudian mencari, ketemu sama guru, diajarin, dikasih tahu, dipraktekin, bekerja. Begitu terus berlangsung sehingga muncullah mindset juga di kita bahwa harus belajar itu yang langsung work di kehidupan nyata gitu. Nah, kenapa kemudian banyak orang tua yang menemukan atau berpendapat bahwa sekolah ini pada akhirnya percuma untuk kehidupan kita gitu loh. Percuma. Kenapa? Karena saking sering kita menghadapi hal itu, mengulang-ulang lagi proses-proses belajar yang seperti itu, ketemu masalah belajar selesai, ketemu masalah pelajari selesai, gitu ya. Atau belajar dulu kemudian nemu masalah dan selesai. Saking seringnya melihat kayak gitu, kita kemudian menerapkan apa yang ada di sini, yang pernah kita alami sebagai orang tua kepada anak-anak. Sehingga akhirnya muncullah pernyataan bahwa sekolah ini lihat tidak penting. Sekalipun si anak juga belum benar-benar mengetahui dan benar-benar menyadari, si anak khususnya SD, SMP ya, menyadari tentang kenapa aku harus belajar ini. Justru muncul pernyataan itu adanya di SMA. Kayak gitu. Karena sudah mulai di awal mah enggak. Langsung aja dikasih terima. Kayak gitu. Itu awalnya ya, pembahasan daripada bagaimana kemudian muncul pernyataan-pernyataan itu dan seperti apa memang kaitannya dengan kehidupan pendidikan sekolah kita ya saat ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisi terlalu loncat dulu? Oke, begini. Sepertinya pernyataan ini belum menjawab ya, mengenai
apa namanya? Lalu untuk apa sekolah-sekolah itu? Lalu untuk apa pendidikan-pendidikan yang ada kita pelajari itu? Ya, dari yang tadi dinyatakan oleh Kadikdik, memangnya apa yang kemudian kita terasa? Tapi satu hal dulu ya, kalau dari pernyataan ini, dari pedagogi ini, maka otomatis dari kelas 1 sampai kelas 12 itu, semua desain pembelajaran yang ada di kita ini adalah bertujuan untuk menyiapkan kita di masa yang akan datang. Menyiapkan diri ini untuk di masa yang akan datang. Tidak sebagai individu, tapi sebagai warga negara, tapi sebagai generasi penerus. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang. Begitu ya, itu. Dari 1 sampai kelas 12 itu seperti itu. Seperti itu. Masalah yang seperti apa dan memang seperti apa yang disiapin, ini saya langsung loncat atau ya kalau kayak gitu. Nih, mohon izin dulu. Mana ya? Nah, ini sebenarnya mah Kadikdik, dari jawaban Kadikdik tadi teh. Apa memang yang dipersiapkan untuk masa depan oleh sebuah pendidikan itu, sekalipun memang belum applicable gitu ya, belum bisa diaplikasikan, memangnya apa sih yang dipersiapkan oleh pendidikan di kita itu dari melalui pembelajaran-pembelajaran itu adalah ini, kapasitas dan kapabilitas. Tahu nggak apa itu kapasitas dan kapabilitas? Kapasitas ukuran Kalau kapabilitas? kemampuan. Apa kaitannya kira-kira dengan pendidikan itu? Ya, meh teu modal beren kabeuling. Ukuran apa kira-kira? Kapasitas itu kan tadi ukuran apa berarti kira-kira? Ukuran daya tangkap kira-kira. Ya, ukuran kitanya sebagai manusianya ya. Kitanya sebagai manusia, ukuran kita dalam menampung sesuatu itu. Yang apa yang ditampungnya? Kapabilitas. Menampung kemampuan itu. Sekolah itu kayak itu tujuannya. Salah satunya. Dan apakah memang harus langsung selalu kerasa? Apakah harus langsung kerasa? Enggak juga. Ada yang ingat pelajaran di atau film Karate Kid? Ada yang pernah ingat film Karate Kid? Hari ini pernah nonton atau Bu Asti? Iya, Mama iya. Ipa? Nonton 4 kali Ya. lah. Ada satu adegan waktu itu Jaden Smith ya, yang jadi muridnya apa Ken. namanya? Jackie Chan. Chen, betul. Ingin diajari karate ya. Entah karate apa kungfu lah itu ya. Diajarin bela diri. Apa yang dilakukan oleh ketika awal-awal pertama ketemu sama Jaden Smith, masih ingat nggak? Suruh benerin jaket. Menyimpan jaket berkali-kali. Ya, menyimpan jaket berkali-kali dibuka, disimpan, dijatuhin, diambil lagi, dipakai, dibuka lagi, disimpan, dijatuhin, terus berulang kali repetisi dilakukan. Dikasih tahu nggak kenapa dia ngelakuin itu? Nggak dikasih tahu. Enggak. Tapi tetap harus dilakuin nggak? Tetap tujuan. Tetap harus dilakuin. Lalu apa yang terjadi dari film itu? Budaknya kesel. Betul, kesel. Sampai akhirnya bilang apa katanya? Aku memintamu untuk mengajarkanku bela diri, katanya gitu. Bukan untuk memintaku untuk menyimpan jaket, katanya gitu. Buat apa ini teh teka pake? Nah, ya. Tadi kemudian sama Jackie Chan didorong kan? Didorong, ketika didorong secara refleks si badannya atau si Jaden Smith ini langsung otomatis set kayak gitu. Langsung bisa nangkis badannya teh. Ya, masih kan? Langsung bisa nangkis, lalu kemudian barulah dia menyadari, oh, kayak gini toh. Gitu. Dari film itu sebenarnya ada satu
syarat makna bahwa tidak selalu pembelajaran itu murid kudu paham betul kenapa ini dilakukan. Gitu. Apalagi kondisinya anak-anak SD, SMP, SMA yang mana kapasitasnya, daya tampungnya belum nyampe untuk bisa mengenali dasar daripada pengetahuan. Oke, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang pernah kuliah. Adik-dik, adik-dik atau Bunda Hesti, kalau ini juga pernah kuliah, betul? Betul. Kebetulan adik-dik S2 dan kali ini juga pernah S2. Kira-kira saya pengen nanya, di S2 itu ada materi yang diulang nggak yang pernah disampaikan di S1? Ada. Ada, tapi bentuknya beda apa sama? Beda bahasa, beda bentuk. Pendalamannya beda nggak? Beda. Beda, seperti apa? Sumber-sumbernya kalau di kampus sekarang disebutin makna-maknanya, tujuannya, sama mistiknya juga disebutin. Kalau waktu S1, penghantar, tujuan, manfaat, selesai. Betul. Kenapa kayak gitu? Karena dianggap ketika masuk S2, daya tampungnya untuk bisa memahami lebih dalam kenapa ini harus dipelajari, itu sudah bisa. Dianggap sudah bisa. S1, kenapa nggak langsung dikasih tahu? Dianggapnya memang belum bisa. Tentu berbeda-beda tiap orang, ya. Tentu berbeda-beda tiap orang. Tapi salah satu tujuannya seperti yang tadi di Karate Kid itu, nggak harus semua siswa memahami kenapa aku belajar ini. Tapi akan ada sesuatu yang terbentuk yang tidak terlihat, yang disebut dengan kapasitas tadi. Daya tampung. Tadi ketika didorong set, nah kayak gitu langsung refleks ya, langsung refleks bergerak kayak gitu. Nah, inilah sebuah kenyataan yang kemudian saya temukan luar biasa dengan perbandingan daripada anak-anak yang saya pernah pegang. Aduh, ini juga ampun paralun hampuranya yang terdalam kepada anak-anak muridku dulu yang menyesatkan saya ini kemudian menyesatkan, kemudian menemukan perbedaan antara yang satu tertempa, katakanlah, oleh sesuatu yang mungkin nggak nyaman dan nggak dia pahami juga, harus belajar sistem periodik unsur dan lain hal itu, dengan yang satu dia belajar dengan apa yang dia mau, apa yang dia minati, kemana arah dia hidup, kemudian ini harus dipelajari dari sekarang. Dan dia paham betul apa yang dia tapaki. Itu kemudian ketika bertemu, oh, bedanya signifikan ya gitu. Saya pengen tanya sekarang Bapak Ibu semua, orang-orang hebat yang saat ini di Indonesia lah katakanlah, dulunya sekolah nggak sih? Sekolah. Banyaknya yang sekolah apa yang nggak sekolah sih? Banyaknya yang sekolah, yang nggak paling hanya 1 berbanding berapa gitu. Sekolah. Menduduki jabatan-jabatan, katakanlah di korporasi ataupun di perusahaan ataupun di tempat-tempat tertentu, biasanya kualifikasinya itu yang sekolah apa yang enggak sih? Yang sekolah kualifikasi. Yang sekolah. Ini yang kemudian, ini mohon maaf, mungkin dari antara yang ada di sini ada yang berbeda pendapat, itu boleh ya, namanya hidup. Seru banget justru kalau ada beda pendapat. Saya pribadi berpendapat bahwa akhirnya sekolah itu perlu. Sekolah itu perlu. Memang si anak mungkin melakukan sesuatu tidak dia pahami, tapi ada sesuatu yang terbentuk dalam dirinya. Gitu. Ada pelajaran-pelajaran yang kemudian dipelajari itu, matematika, sosiologi, fisika, kimia, biologi, ya itu tetap diperlukan. Akhirnya saya berpikir bahwa oh ini tetap diperlukan oleh si anak. Yang kemudian
Kenapa diperlukan? Karena ada sesuatu yang memang itu membentuk si anak. Membentuk apa? Kapasitasnya, daya tampungnya, melalui repetisi-repetisi itu. Seperti Jaden Smith mengulang-ulang repetisi-repetisi. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat berpola pelajaran-pelajaran itu. Kadang kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP itu mempelajari materi yang sama, di SMA itu bisa jadi mempelajari materi yang sama juga. Ada repetisi kayak gitu. Begitu dari sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ada Kak Budi? Boleh. Kalau gini gimana? Ya jadi ngeritain pengalaman masa lalu lah gitu ya. Kan ngedidik sholat anaknya, terus ngedidik makan. Jam-jamnya itu mesti tepat waktu, ngajar kan dari pagi sampai sore. Pas zuhur, waktu makan siang, masuk lagi. Digoing-going, nah sama aku tuh dipaksa-paksain untuk masuk. Terus-terusan seperti itu. Apakah itu akan nantinya bisa membekas kepada si anak? Membekas gimana? Membekas kan aku ya sama sebagian anak misalnya kasar cina. Pak Dik mah kasar, maksa-maksa wae. Ya aku berusaha untuk memaksimalkan supaya dia berkomitmen sama mereka itu supaya bisa menerima konsekuensi atas apa yang dia janjikan kepada dirinya sendiri. Kan udah janji, terus udah janji teh tidak ditepati, ya aku membantu untuk menepatinya. Menggusur anak supaya bisa komitmen terhadap diri sendiri di waktu kecil. Oke. Dik, aku mau tanya. Dari pertanyaan itu, coba aku tanya balik ya ke Kak Dik. Oke. Kak Dik, dan kepada seluruh yang ada di sini ya, saya pengen sebuah pertanyaan yang pertanyaan terbuka. Bagaimana cara menumbuhkan minat belajar anak? Coba. Bagaimana? Ya, menjadi teman bermain mereka. Lalu? Menyelipkan pembelajaran Yang lain juga boleh ya? setelah bermain. Menyelipkan pembelajaran setelah bermain. Terima kasih, Bunda Asti. Ada lagi? Ngebangun mindset kali ya. Ini membangun mindset. Seperti ya, apa tuh, Pak? maksudnya ada pemahaman, jadi balik lagi ke pengalaman saya dulu sekolah. Kenapa saya ngerasa saya tidak tertarik dan tidak menarik, apalagi kalau udah dalam posisi kagugusur ya. Saya akhirnya kan pemahaman di dalam diri itu yang semakin kebentuk adalah sudah sulit untuk mengikuti karena materi yang awal pun saya nggak begitu paham, lalu saya harus terus ngikutin. Terus tidak, ya itu yang nggak ada. Jadi kemudian saya semakin tidak berminat karena saya nggak paham untuk apa dan buat apa. Lalu kemudian ya itu ketidakmenarikan materi dari gurunya ya. Jadi mungkin kalau misalkan gimana cara numbuhin minat belajar anak, jawabannya menurut saya mah bisa banyak ya, bisa dengan cara ya gitu, membuat bikin topik itu jadi menarik buat anak, untuk anak kemudian mau ikut belajar. Lalu kemudian kalau yang lainnya mungkin bikin anak memahami dulu buat apa dia harus mempelajari itu, atau ya itu tadi diselingin sama games. Yang pasti ada, menurut saya mah ada beberapa, menurut saya meren ya, dan saya pikir juga sekarang kayak yang saya praktekin ke anak ya kayak begitu, harus bikin anak merasa paham dulu ini buat apa dia belajar, ngapain dia belajar, dan kenapa dia harus belajar, gitu kali ya. Kalau tadi Kak Dik, kalau saya tadi sedikit mundur ke Kak Dik,
eh, apa pertanyaan apa ya tadi Kak Dik-Dik? Itu teh menurut saya mah tentang komitmen dan disiplin ya Kak. Gitu. Ah, iya, Jadi ketika kita jadi ada punish and reward, misalkan dari kayak tentang sholat, tentang jam bangun anak, ya itu kalau itu tentang dia membangun disiplin dia terhadap tentang waktu. Kalau waktu itu ada 24 jam, kita bagi sekian jam ini untuk ini itu untuk itu, ya ngebangun kedisiplinan dia sebagai anak dan kemudian kita siapin dia sebagai manusia itu berarti. Punten ini mah jadi ngejawab dulu. Siap, nggak apa-apa. Kan di sini mah interaktif aja diskusi. Terima kasih banyak Pak Ipang masukannya. Oke, kalau disimpulkan dari pernyataan tadi, pada akhirnya bagaimana cara membangun minat belajar anak mengarah pada dua hal. Apa itu? Dibangun kesadarannya dulu atau dipaksa ngelakuin dulu. Nah, ini nyambung sama materi yang pekan lalu ya. Inside out atau outside in. Nah, itu caranya. Bisa dipaksa dulu dia ngelakuin, bisa dibangun kesadaran dulu. Yang mana yang benar? Kembali ke pertanyaan, kayak yang sama seperti materi minggu lalu. Mana yang benar? Yang mana? Yang mana, ayo? Ayo. Tergantung anak. Betul, Bunda Devi. Terima kasih banyak. Jawabannya tergantung. Keduanya benar. Yang salah itu adalah yang ekstrim di salah satu aja. Bahwa untuk ngelaksain ini tuh kudu dibangun kesadarannya dulu. Atau kudu dilakukan dulu, nanti juga sadar sendiri. Sehingga menafikan bahwa suatu cara yang lain itu tidak berlaku. No. Setiap manusia itu istimewa. Unik justru. Dan justru tentu kita sebagai pengajar, sebagai orang tua, sebagai guru, sebelum melakukan itu maka wajib observasi. Si anak ini cocoknya digimanain. Bisa diajak diskusi enggak? Kalau bisa, yuk kita diskusi bangun kesadarannya. Kalau si ada nggak anak yang tidak bisa diajak diskusi? Lempeng orangnya teh. Gimana aku aja gitu kehidupannya teh. Ada nggak yang kayak gitu, nggak merhatiin orang-orang di sekitar? Ada. Bisa diajak diskusi? Susah, lakukan langsung. Paksa, nih kamu lakukan ini, gitu. Direct, ya. Ini nyambung ke materi yang kemarin. Jadi itu mah hanya sebuah teknik, ya. Sebuah teknik aja. Kalau teknik mah yang penting syaratnya tidak boleh menggunakan dua kata ini nih. Katanya dan biasanya. Nah, itu. Maksudnya apa? Biasanya buat ngebangun minat belajar anak mah harus dipaksa. Ah, itu berarti salah. Referensinya salahnya. Biasanya itu. Katanya buat ngebangun minat belajar mah harus dipaksa. Katanya. Itu yang salah. Harusnya gimana? Observasi dulu. Cari tahu dulu. Tepatnya yang mana. Gitu. Anaknya cocoknya yang mana. Lakukan yang ini. Kalau ternyata cocok, bisa dikerjakan, berarti itu yang benar. Gitu loh. Yang penting kan hasilnya. Hasilnya tadi Kak Dik-Dik ngajarin apa? Ngajarin disiplin. Disiplin, komitmen. Yang penting disiplin kan. Caranya kayak gimana? Nah itu lihat nanti observasi dulu pendekatannya kayak gimana. Yang salah itu adalah ke semua anak ngelakuin cara yang sama. Biasanya, apalagi kayak gitu. Biasanya dulu ini berhasil. Ya bisa kayak gitu. Karena tiap orang istimewa. Ketika kita masuk, yang ini mungkin bisa cocok diginiin, yang ini enggak gitu Kak Dikti. Jadi tadi gimana? Saya kalau menurut Kak Budi, metode pembelajaran yang diajarkan di sekolah negeri yang pakai kurikulum nasional dari zaman dulu atau mungkin entahlah saya juga nggak ngalamin sekolah lagi SD SMP di zaman yang sekarang ya. Itu yang dulu aja yang tahun
1900-an. Ya. Itu pendekatannya yang mana, Pak? Oke. Dulu ya. Ya. Dulu ya. Nah, untuk menjawab itu, kita lihat seperti apa ciri pedagogi dan andragogi. Oke. Oke. Nah, ini dia. Guys, gambarnya belum muncul? Nah, ini dia. Dalam pedagogi model, itu. Ini yang nomor yang learning self konsepnya. Jadi konsep belajarnya ya, boleh belajar si pembelajarnya seperti apa. Kalau dalam pedagogi, pembelajar itu dependent, ketergantungan terhadap guru. Kalau yang andragogi, pembelajar itu bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri. Gitu. Terus nih yang paling bawah, readiness to learn-nya, kesiapan belajarnya, pembelajar itu menjadi siap belajar itu berdasarkan requirement dari gurunya, diseragamkan berdasarkan usia dan kurikulum. Kira-kira yang mana berarti, Pak? Pedagogi apa andragogi? Pedagogi ya. Pedagogi. Sekali lagi. Nah, ini saya pengen nanya kembali lagi ke materi yang tadi. Seandainya pedagogi itu kita sebut edukasi, ya, education. Pembelajaran itu kan, pendidikan itu disebut education. Lalu kalau di perusahaan itu biasanya pembelajaran itu disebut training ya. Yeah. Ya, disebut training. Saya ingin tanya, bagaimana jika di sekolah kita hanya fokus pada training dan melupakan edukasi? Edukasi itu berarti tadi menyiapkan untuk masa depan. Kita hanya fokus aja mengatasi masalah-masalah yang saat ini. Apa kira-kira yang akan terjadi? Tidak akan punya rencana juga. Terima kasih adik-adik. Ada lagi? Nggak siap mengikuti perkembangan zaman. Tidak siap mengikuti perkembangan zaman. Oke. Lalu, bagaimana jika ada pembelajaran yang hanya fokus pada edukasi dan melupakan training? Jadi terus ngajar, iya pelajari. Tapi soal diaplikasikan karena kehidupan nyata, ditafsirkan ini untuk apa, itu dilupakan. Apa yang terjadi? Mentalnya lemah bakal. Termasuk seperti yang tadi Pak Ipang diajarkan, ketika gugu gusur mungkin jadinya capek karena tidak memahami. Jadi kudunya kumaha? Kolaborasi. Itu dia. Ini inti sebenarnya mah. Ya, ini sebenarnya nyambung dari materi yang 2 pekan yang lalu ya, tentang anak itu adalah utuh dengan segala keunikannya, atau anak itu seperti anak itu seperti kertas kosong. Kalau dilihat dari konsep pedagogi dan andragogi ini, ya, pedagogi itu adalah menganggap bahwa anak itu kosong. Learner seperti kanvas, kita yang ngisinya, kapan dia butuh belajar, materi apa yang harus dipelajari, kumaha guruna tah eta. Kumaha kurikulumna tah eta. Itu pedagogi. Itu menganggap anak kosong. Ya, kalau andragogi, lihat, learner need to know why something is important. Untuk dipelajari, ya, pembelajaran perlu tahu kenapa untuk dipelajari ini. Setiap anak itu utuh cenah. Gitu, tidak kosong. Busur panah. Dia butuh paham itu. Terus yang kemudian, yang satu tergantung gimana gurunya, yang satu lagi bertanggung jawab. Masalahnya di sekolah, si anak perlu nggak tanggung jawab terhadap keputusan yang dia ambil? Can siap mah bisa kudu diajar heula. Can siap mah belum bisa. Tetap kumaha guruna oge. Begitu ya. Tapi boleh nggak di sesuatu hal yang lain dia punya keputusan bahwa aku mau belajar desain grafis, terus aku mau belajar ke sana. Boleh nggak kayak gitu? Boleh.
Boleh. Boleh. Ya. Gitu. Ini maksudnya mah Bapak Ibu semua. Dari materi hari ini teh. Maksudnya mah. Jadi, mau bagaimanapun, ya, jangan sampai hanya berfokus pada satu hal dan melupakan yang lain. Kita sebagai guru udah kudu pedagogi, anak udah aja lah kamu pelajari apa yang sekalipun kamu nggak paham gitu. Tapi di sisi lain tetap kok perlu andragogi, model andragogi pada intinya kemudian modifikasi soal metode aja. Nah pertanyaannya tadi dari Pak Ipa, lalu gimana pendidikan yang saat ini menggunakan kurikulum yang seperti itu? Persoalannya hanya pada satu, kalau menurut saya, metode. Begitu. Budi, boleh sharing? Boleh. Nah, jadi kalau setahu saya gitu ya, Kak Budi, di sekolah juga sebenarnya walaupun memang sekolah dasar ya, sekolah dasar di kita tuh dari SD, SMP dan termasuk SMA menengah atas. Nah, di sekolah itu memang pendekatannya pedagogi. Namun dalam pelaksanaannya andragogi juga tetap dipakai gitu kan, karena dalam mengajar tuh sebenarnya guru tuh kan harus persiapan bikin RPP dan yang lainnya di kurikulum, di silabus juga yang sudah disediakan oleh pemerintah juga dari tahun 2006 terus berubah jadi kultilas dan sampai sekarang. Nah, sebenarnya kan di sana tuh anak-anak sebenarnya pas di awal tuh harusnya kalau secara profesional ya seharusnya dikasih tahu pembelajaran kita teh untuk apa gitu, dan prakteknya juga dalam beberapa bab walaupun belajar tentang materi apa, IPA, IPS atau dan yang lainnya. Nah, itu tetap ada andragogi ketika si anak tuh harus menyelesaikan tugas dan memang seharusnya kan kalau di guru juga kita diajarkan bahwa kita tuh harus mengaitkan kehidupan anak-anak itu dengan materi yang diajarkan. Jadi sebenarnya di sekolah juga dua-duanya dipakai, hanya pendekatannya pedagogi. Nah, cuman andragogi dipakai, cuman tidak terlalu sedominan pedagogi, tapi tetap dancing gitu. Setahu saya mah itu harusnya mah gitu. Dan banyak guru juga sebenarnya yang melakukan hal itu karena banyak juga anak-anak yang senang justru sekolah gitu. Gitu, Kak. Mantap. Terima kasih banyak Kak Leni sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? Silahkan. Ya itu mungkin sebuah perbaikan kali ya dari metode pendidikan dan kurikulum negara yang terjadi sekarang. Alhamdulillah. Tapi saya sedikit cerita tentang pengakuan seorang guru yang kebetulan teman saya SMA kayak. Dia seorang guru SMA di salah satu SMA negeri di Bogor. Dia ngakui kalau apa yang terjadi dalam hidupnya menjadi seorang guru adalah tanggung jawab mendidik anak dan menerapkan kurikulum lalu kemudian membuat anaknya berhasil, dan kesibukan dia membuat laporan dan ini itu yang berhubungan dengan berkas yang 1 juta lembar yang kemudian memecah fokus dia untuk keberhasilan pendidikan yang dia jalanin. Dan menurut dia, beban laporan dan ini itu yang berhubungan dengan lembar-lembaran itu menyita 60% waktu dia dibanding 40% waktu dia mendidik. Jadi menurut dia, dia bukan guru tapi seorang admin dan pembuat laporan yang kemudian di sela-sela waktunya dia ngajar anak-anak. Sebuah keterkejutan buat saya yang ya no wonder lagi sistem di negeri ini menurut saya kemudian bukan main hebatnya gitu. Mendidik anak-anak untuk menjadi manusia
saya masih tetap bingung kemudian harus dibawa kemana kemudian anak saya kalau misalkan tetap kayak begini caranya. Makanya kenapa kemudian saya memutuskan anak saya buat sekolah masih tidak di sekolah negeri. Padahal menurut dia sendiri memang udah banyak perubahan pola. Betul memang. Itu. Kebetulan saya punya 1, 2, 3 ya teman yang saya agak lumayan pernah rada ngobrol gitu karena memang waktu SMA kami dekat. Ya jadi kayak begitu memang rata-rata. Mereka sibuk sama laporan-laporan ini dan itu yang saya nggak tahu. Yang mereka bilang sebetulnya kalau boleh bilang mah 60% gue mau waktu, yang sisanya 40% baru gue ngajar. Kayak begitu. Tapi ya balik lagi ke topik. Ya ini menarik di pedagogi dan andragogi ini, dan betapa kemudian saya sekarang sadar, oh jadi dulu tuh gue buat ini. Ya tapi alhamdulillahnya hari ini saya dapat pemahaman baru nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Insya Allah, amin. Nah, betul memang. Pada saat ini, saya mau mengomentari tentang pendekatannya ya, pendekatan pembelajaran di andragogi dan pedagogi ya. Maksudnya betul ini. Jadi betul, untuk saat ini memang mestinya kita kolaborasi, pedagogi dan andragogi. Ini boleh ya, di learner need to know. Learner need to know what the teacher tell them. Dulu memang sumber informasi itu hanya satu. Dari gurunya, dari buku. Sekarang sumber informasi dari berbagai hal. Gitu. Jadi sekarang bisa memang menggunakan pendekatan yang andragogi. Pada intinya tadi seperti yang Kak Leni sampaikan, dancing kalau udah mengajar di sekolah mah dancing. Sebagai pengajar kita ataupun orang tua juga ya, sebagai orang tua kita mesti memang kemudian menerapkan atau berdancing, berdansa di antara keduanya. Satu sisi ada beberapa hal yang perlu, oke, mungkin kamu belum waktunya untuk memahami ini, tapi lakukan aja dulu. Satu saat pasti kamu paham. Satu saat itu. Tapi satu sisi kita juga harus juga melakukan pendekatan seperti menjelaskan kenapa kamu belajar ini. Ambak lah istilahnya. Apa manfaat bagiku? Gitu. Ambak itu apa manfaat bagiku? Boleh juga kayak gitu. Ini kalau kemudian terjun ke bawah. Dan kalau bicara pendidikan memang di Indonesia ya aspeknya besar gitu ya. Aspeknya besar dan wah saya kayaknya terlalu inilah kemudian untuk karena gini. Di satu sisi memang banyak kemudian mendengar kabar tentang seperti apa itu sekolah, bagaimana kehidupannya di dalam di sana, guru-gurunya, murid-muridnya. Tapi satu sisi saya banyak masuk ke organisasi-organisasi dan komunitas-komunitas guru yang mana mereka itu banyak banget dan semangat belajarnya tinggi-tinggi gitu loh. Saya waktu itu pernah masuk ke mengajar ala ISQ. Jumlahnya hampir 100 orang lebih itu selama 5 hari dan tua-tua dan tua-tua. Jadi maksudnya satu sisi memang betul. Saya temukan banyak, aduh ini tuh kok gini ya, tapi satu sisi ya saya juga menemukan bahwa tapi banyak guru-guru yang kemudian punya kemauan tinggi untuk belajar juga. Adapun kalau soal disibukkan dengan administrasi, saya nggak kurang begitu ini ya, di sekolah formal administrasi yang ditekuninya. Mungkin boleh nanti Bapak Ibu di sini yang apabila ada yang seorang guru di sharing administrasi seperti apa sih. Tapi begini, ada satu hal yang kalau menurut saya salah satu contoh aja yang sering kali dikeluhkan yaitu RPP. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran kalau nggak salah. Jadi intinya besok mau ngajar apa, kita harus bikin RPP. Itu normatifnya. Seyogianya bagusnya kayak gitu. Besok mau ngajar apa, kita bikin dulu RPP. Rencananya kayak gimana, mulai dari pembukaan, bahkan sampai menit-menitnya. Menit-menitnya mau ngajar apa. Ini terus nanti mau ngebahas ini,
terus nanti closing kayak gimana. Menurut saya justru itu keren banget. Karena pembelajaran itu perlu didesain, perlu tahu tujuannya apa. Dalam satu waktu 60 menit itu perlu tahu tujuannya apa, mau kemana, hasilnya mau apa. Jadi terukur gitu loh, kelihatan. Maka seperti apa kita harus ngelakuin, ngelakuin ini, gitu. Nah, tapi kok kemudian banyak guru-guru yang mengeluhkan dalam hal ini. Mungkin saya kira hanya soal pelatihannya aja. Pelatihannya untuk kemudian bagaimana bisa membuat atau mendesain pembelajaran dengan mudah dan itu nyaman dan itu disadari oleh guru bahwa ini penting gitu loh. Gitu. Yang itu mungkin belum merata dan tidak dirasakan oleh beberapa guru, tapi satu sisi saya juga menemukan bahwa banyak juga guru yang pembelajarnya luar biasa. Itu. Kak Budi, halo, punten lagi. Boleh. Jadi guru merasa dipedagogikan oleh sistem pemerintah, nggak diandragogikan gitu. Mau nambahin juga nih mungkin Kak Budi, udah selesai apa belum? Udah. Oh iya, ya. Jadi mungkin memang pendidikan di kita tuh memang belum merata ya kalau mau menanggapi sedikit. Nah, cuman memang prosedur pembelajaran teh memang seperti itu harus didesain. Nah, terus memang ada gap-nya itu terutama guru-guru yang mungkin sudah sepuh biasanya yang dulu teh belum tahu teknologi dan sekarang ketika teknologi itu berkembang harus adaptasi gitu yang udah 40 tahun yang biasanya nyalain laptop rumahnya lupa deh. Nah, biasanya kan gitu ya, ada beberapa guru yang juga seperti itu. Nah, cuman memang sebenarnya menurut saya ya, ketika disibukkan dengan administrasi, memang biasanya kalau di sekolah formal itu administrasinya tuh lebih banyaknya ke kayak apa sih EPP, terusnya program Prota, Promes yang kayak gitulah. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu tuh bisa selaras karena kan itu mah sudah profesional ya, bisa sebenarnya kenapa di pemerintah juga mengadakan itu biar pembelajarannya juga lebih berkualitas tujuannya. Cuma memang belum merata dan belum paham juga mungkin semua guru Indonesia kan luas gitu dan dalam kenapa menjadi beban. Nah, karena kita sebagai gurunya juga belum terbiasa yang biasanya oke, ke sekolah tinggal ngajar gitu, tinggal udah ada di otak gitu, udah di luar kepala gitu. Nah, sekarang mah harus diadministrasikan. Mungkin itu mah hanya masalah apa ya? Kayak masalah personal. Nah, bagaimana waktunya kita ngatur secara administrasi kapan harus dilakukan, kapan tidak. Karena dalam pembelajaran tuh justru si guru tuh harus belajarnya dulu ngajarnya tuh sebelum dia ngajar apa ya istilahnya teh. Kak Budi pasti tahu dah. Jadi guru tuh harusnya teh tuntas dulu belajar sebelum dia ngajar gitu. Jadi makanya harus didesain dulu sebenarnya tujuannya ya untuk itu, untuk biar lebih berkualitas sebenarnya. Tapi mungkin nah guru-guru di kita sebagian ada yang belum siap, itu aja sih. Udah ada secara sistem udah oke sebenarnya menurut saya pribadi gitu. Di sekolah tuh udah oke dan udah bagus lah, cuman memang dalam pelaksanaannya belum sebagian. Itu penting dari usia dini. Tambahan Kak Budi. Silahkan. Nah, RPP itu menurut saya ini kan sepengalaman ya karena mertua kebetulan guru ya di sekolah negeri gitu kan. Jadi SMA, jadi memang oke lah kita punya target menit sekian, nah menit sekian ini. Tapi pada saat kenyataan di lapangan, ketika bertemu dengan murid yang majemuk, menit kesini tuh belum nyampe nih si anak ini. Ada nyampe, ada enggak. Sehingga di situ sih teruji mental seorang guru, ini kita ngikutin aturan RPP, ini targetnya harus beres nih gitu loh. Apakah kita ibaratnya maju teruskah gitu kan? Tapi karena beban RPP ini, wah ini harus beres nih gitu kan. Target hari ini terus sampai ini gitu kan. Tapi sehingga akhirnya kita berkorban terhadap keterbutuhan anak bahwa mereka belum siap sampai sesuai tujuan itu gitu loh. Oke, keren banget. Ini
Guru saya pernah mengatakan begini, salah satu, jadi guru saya itu nulis gini ya, 7 kesalahan dalam mengajar, poin keberapa gitu, yaitu adalah guru yang terpaku pada modul pembelajaran. Cek modulnya gini, gitu. Harusnya kemudian ketika ketemu di lapangan, kita observasi lagi, terus-menerus observasi itu. Ngajarnya 60 menit, ya 60 menit observasi. Kayak tadi contoh tadi. Saya baru masih pembahasan di modul, baru nyampe pembahasan sini. Adik-adik tanya, yang mana jawabannya adalah di slide yang mana tadi di belakang. Gitu loh. Jadi fleksibel aja gitu. Fleksibel aja. Tapi di balik pada itu, misalkan, loh, ya kalau emang ujung-ujungnya dirubah, berarti nggak perlu didesain dong. Nah, kira-kira gimana tuh? Kurang tepat juga, Kak Buti. Karena tetap harus disiapkan. Memang kita menyiapkan modul atau RPP untuk pembelajaran. Nah, cuma memang benar kita tidak terpaku karena kita harus menyesuaikan dengan siswanya gitu. Kan jadi RPP tuh ibaratkan kita tuh sedang mempersiapkan senjata kan, ada panah, ada pistol, ada golok, ada pisau gitu kan senjatanya nih. Kita mau nyiapin ini nih buat belajar ini teh. Nah, ketika di lapangan, nah kan gimana lawan kita? Kalau kita misalnya dia pakai pistol, ya masa kita pakai pisau? Karena kan tidak sesuai. Nah, berarti tetap harus disesuaikan. Nah, cuman desain itu tetap perlu karena kita juga perlu persiapan karena ngaruh banget ketika kita udah siap buat ngajar sama nggak ada persiapan itu ngaruh banget dan energinya juga beda ke anak-anak. Ketika kita udah siap, udah ready ngajar dengan yang nggak ada persiapan sama sekali. Ini saya nanggepin tentang topik yang barusan, komentar terakhir itu RPP dan kemudian beban guru untuk menyelesaikan target RPP, lalu kemudian padahal pada kenyataannya anak belum siap buat ngelewatin, sementara guru punya target gitu kan. Lalu kemudian ya itu, apa yang kemudian harus dilakukan? Tinggalin yang kagugusur kayak saya dulu, lalu kemudian terus maju karena ada target yang harus terus dikejar, atau ya itu balik lagi ya kayak kalian nih barusan bilang, mundur lagi, adjusting ke kemampuan anak yang ternyata ada 20% anak ini yang nggak mampu buat nyerap pelajaran hari itu yang sesuai dengan target yang dia ingin kejar. Nah ini makanya kenapa guru itu menurut saya juga adalah individu yang unik banget. Ada guru yang itu pedagogical model yang pokoknya mah asup tak asup, bapak mah pokoknya mah mengajar we terus. Teuing we kumaha maneh, nu penting mah engke ujian bisa nyante ya udah terserah gitu. Dan dulu yang saya alamin banyak banget guru yang kayak begitu. Yang hanya berusaha untuk ngikutin alur saja gitu berjalan karena memang dia jadi guru pun karena dulu disuruh bapaknya masuk SPG jadi guru lalu kemudian megang buku masuk kelas ngajarin anak. Nggak punya seni dia dalam ngajar. Saya pernah dulu punya guru sosiologi namanya X yang kemudian saya bikin nangis gara-gara saya benci banget dia ketika ngajar. Soalnya ngajarnya buku banget. Saya bilang, Pak, kenapa nggak Bapak baca aja bukunya terus Bapak keluar? Saya suruh dia keluar karena saya bilang dia cuma ngebuang waktu saya dan bikin saya pengen tidur di dalam kelas. Soalnya dia cuma masuk, buka buku, seolah-olah baca isi buku yang bukunya saya pegang juga. Nggak ada yang lebih dari situ. Banyak dulu guru yang kayak begitu, apalagi itu adalah satu ilustrasi buruk yang saya ceritain dan saya alamin. Tapi banyak juga guru yang keren, yang punya seni mengajar, yang punya jiwa ngajar dan punya soul dalam ngajar, yang memang itu kayaknya yang diharapin sama anak, yang paham gimana, ini anak harus gimana ini. Nah ini beda nih. Dari dulu kalau nggak salah saya ingat satu kelas itu 40 orang apa berapa gitu yang banyak banget. Pasti semuanya beda-beda.
Tapi kemudian yang saya terima adalah kurikulum ini menyamaratakan semua anak harus ikut terbang gitu di mata pelajarannya dia. Masalah dia bisa terbang atau enggak, ya terserah dia. Yang penting menurut guru nih, menurut saya katanya guru, anak-anak ini semuanya harus terbang. Masalah dia punya sayap, bisa terbang atau enggak, ya teman terserah anak. Tapi kalau ternyata metode pembelajaran tahun-tahun ke sini sangat membaik, alhamdulillah. Semoga tidak terjadi lagi korban-korban sekolah zaman dulu ya. Tapi memang saya juga ngobrol sama beberapa teman saya itu memang yaitu apa namanya, sekarang itu lebih banyak praktek gitu, lebih banyak diskusi, lebih banyak apa namanya media-media yang disediain sama sekolah yang dulu zaman kita sekolah mah itu nggak ada. Itu yang namanya perpustakaan cuma isinya deretan buku yang kayak begitu-begitu, sekarang lebih canggih gitu. Begitu ya kali ya Kaleni ya. Oke, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya gini, tadi menarik sekali ya dari ceritanya ya, dan ada itu sebuah pertanyaan dari Pak Ipang sendiri. Bagaimana terus kalau kemudian kenyataannya di kelas itu beda-beda? Apa harus mundur lagi sedangkan punya target yang sama? Gitu ya, itu pertanyaan menarik banget. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan itu, kita sepakati dulu bahwa mungkin yang diceritakan oleh Pak Ipang, seperti tadi misalkan gurunya ya hanya berfokus pada yang penting gue selesai, udahlah menggugurkan kewajiban, dah beres lah ya. Kita katakanlah oknum mungkin ya, oknum ya, kita supaya fair kita katakan oknum ya, oknum. Ada beberapa hal selalu seperti itu, bukan hanya di bidang guru aja, tapi selalu seperti itu segala hal. Bahkan karyawan pun, ada karyawan-karyawan yang bagus memang berintegritas, tapi ada yang oknum-oknum karyawan gitu ya. Orang tua pun sama, ada yang utuh, ustadz pun sama gitu, ada yang real tapi ada yang oknum-oknum ya. Betul. Itu mah akan selalu terjadi. Itu. Yang kedua adalah ini yang kita bahas tentang metode ya. Maksudnya dari cerita yang barusan, dari pertanyaan barusan, itu sudah masuk ke ranah metode, ke ranah cara. Sekali lagi, seperti yang pekan-pekan lalu selalu saya sampaikan, bahwa kalau soal cara itu, seorang guru atau orang tua mesti fleksibel. Saya pengen nanya lagi ya, sekali lagi pertanyaan yang selalu saya tanyakan. Boleh nggak kita marahin anak? Boleh. Kenapa boleh? Kalau udah waktunya, saatnya, memang harus dilakukan. Setuju, Kak. Poinnya adalah apa? Tergantung kan, karena itu mah cara. Ngemarahin anak itu hanya sebuah cara gitu loh, buat nyampe metode. Kalaupun tadi, mohon maaf Pak Ipang, kalaupun tadi ternyata di kelas cara yang guru lakukan itu nggak masuk ke Pak Ipang, bisa jadi ke teman sekelasnya yang lain justru masuk. Gitu. Bisa jadi dengan cara bacain buku itu ada memang orang yang paham dan senang begitu, ada juga yang nggak masuk. Karena itu mah hanya soal metode. Nah, kalau baratnya tadi kalau kata Kaleni, kalau perang mah gitu, kita menguasai berbagai banyak teknik bela diri atau menggunakan senjata. Yang artinya kalaupun nanti ketemu di lapangan ternyata musuhnya pakai basoka, ya masa kita mau pakai pisau gitu. Atau musuhnya pakai sniper, ya masa kita mau pakai basoka gitu loh. Atau ketemunya pada dekat-dekat gini, ya masa kita mau pakai basoka, ya harus punya ilmu bela diri. Itu mah hanya metode, hanya cara aja. Kalau cara mah kita kudu fleksibel. Saya selalu boleh nggak ngemarahin anaknya gitu? Ngemarahin si anak tuh boleh nggak? Tergantung. Karena itu mah cara. Kalau memang cara itu yang berhasil, ya, yang berhasil dan memang yang terbaik yang saat ini baru diketahui, ya lakukan. Gitu. Oh, begini.
kalau kita flashback ke kisah para nabi, Nabi Muhammad sekalipun pernah marah, tapi pernah juga enggak gitu. Ya, tergantung kemudian seperti apa konteksnya di lapangan itu. Itu mah kalau udah soal metode mah ya kita memang harus sekreatif mungkin gitu. Harus sefleksibel mungkin yang mana yang paling cocok. Intinya adalah kalau yang seperti yang saya pernah sampaikan, kita sebagai guru atau sebagai orang tua fokusnya adalah kepada si anak, pada pertumbuhan peserta didik, pada pertumbuhan anak kita, bukan fokusnya pada diri sendiri, gitu ya. Tapi fokusnya pada si anak ini bisa, si anak ini nanti berhasil gitu. Misalkan kita ngajarin pengen ngajarin sosiologi. Sosiologi itu harus paham dari bab 1 sampai bab 10. Misalkan indikator pahamnya, ambil pukul rata aja lah ya. Indikator pahamnya adalah dia bisa ngerjain nilai 100. Nah, kita tinggal pikirin gimana caranya. Mungkin dia bisa pakai diskusi. Oh, ternyata dia nggak bisa pakai diskusi. Oh, mungkin bisa dibacain. Ternyata dia nggak bisa. Coba lagi yang lain. Oh, berarti mungkin dia bisanya dengan cara sambil ngopi. Oh, coba lagi yang lain. Ternyata nggak bisa. Oh, dia bisa ternyata dibentak-bentak. Oh, ternyata dia bisa direpetisi. Ya itu kayak gitu. Berdiskusi berfleksibel mungkin. Nah, tapi ini saya langsung potong aja ya. Mohon maaf ya. Nggak kasih keluangan untuk dijawab yang lain. Lalu terus gimana kondisinya kalau kemudian ketemu di kelas yang berbeda-beda? Apakah harus mundur untuk mengajarkan? Ini sebenarnya seru banget. Kira-kira gimana metodenya untuk bisa mengajarkan kepada anak yang berbeda-beda kondisinya? Pengalaman saya sama Kaleni, waktu itu ngajarin ngaji. Dalam satu kelas, 10 anak, beda-beda kemampuan ngajinya. Selalu di mana-mana yang paling, mohon maaf, yang ada rata-rata, ini jumlahnya paling banyak, ada yang di bawah, ini sedikit, ya, dia nggak jauh banget pemahaman atau keterampilan mengajinya, ada yang di atas, ini juga sedikit, selalu kayak gitu. Saya fokus ngejarin di rata-rata, si yang bawah ini, karena ini udah jago, yang paling atas disuruh suruh ngajarin yang bawahnya. Pembelajaran tetap jalan. Ini metode ya sekali lagi. Kalau metode itu bisa salah bisa benar, dipraktekkan, silahkan aja. Kemudian setelah berjalan, saya fokus di yang rata-rata. Nah, yang tinggi ini ngajarin ke yang bawah. Yang tinggi ini belajar. Toh karena dia kemampuannya udah tinggi, ngajarin lagi, itu tuh kan belajar juga. Belajar gimana kemudian perlakuan orang, gimana cara ngajar, kayak gitu. Si yang paling bawah juga tetap keperhatiin, jadi bisa jalan bareng. Itu salah satu contoh aja, Begitu misalkan. Ya, saya coba baca dulu di chat ya, ini dari Bu Fitri ya. Wah, ada banyak nih ya. Gitu ya perasaan seorang guru ya Kak, di pedagog. Oh, ini yang tadi ya. Selamat berjuang, terima kasih. RPP perlu alur belajar yang terpenting sang guru siap apa yang mau diajarkan. Betul. Sangat penting pas dalam jumlah kecil agar antara guru dan murid bisa saling kenal. Ya itu mah kembali ke, tapi saya setuju sih. Itu setuju dengan jumlah kecil itu. Dan saya sangat menyukai jumlah kecil. Gitu. Tapi kalau saya menjawab dan mengomentari, tapi udah dijawabnya, ya kenyataan di luar memang ada yang jumlah besar, ada yang jumlah kecil. Begitu. Nah, maka Bapak Ibu semua, kita masuk materi lagi ya. Dalam pedagogi itu tujuannya adalah di semua ini ditujuan untuk long term achievement, untuk pencapaian yang jangka panjang itu. Terus yang satu ini short term achievement karena menyelesaikan masalah yang saat ini. Kayak misalkan tadi di korporasi training itu biasanya karena ada masalah pada saat itu yang perlu dilakukan biar kinerjanya bagus kayak gitu. Education itu beda lagi. Itu tujuannya untuk di masa yang akan datang. Apa yang ditempatnya kapasitas, daya tampungnya itu. Begitu. Sedikit aja ya. Maka di sini ada beberapa ciri dari pedagogi dan andragogi. Jadi kalau pedagogi itu instruktur is the center, centernya itu ada pada guru. Kalau andragogi, instruktur atau guru sama pembelajar sama murid itu adalah centernya. Gitu.
Kalau di pedagogi itu pembelajar kontribusinya terbatas, kalau di andragogi justru kudu berkontribusi dalam pembelajarannya. Kalau pedagogi itu cognition realization, realisasi, nah itu dalam kasusnya jadi kayak seperti bukan kasus, jadi seperti penambahan ditambahin, disadarin. Kalau yang ini metacognition engagement, itu metacognition kalau ini. Kalau metacognition itu jadi kayak memperdalam lagi apa yang sudah dipahami sebelumnya gitu. Atau dipertanyakan ulang untuk semakin kuat. Tapi ada satu hal Bapak Ibu, dalam pendidikan itu dewasa kini bukan hanya sekedar pedagogi dan andragogi aja, tapi ada juga satu hal lagi yang menarik, yaitu adalah ini juga hutagogi. Nah, kumaha deui cenah ieu teh. Ini masih sedikit aja ya sebenarnya kalau dalam definisi dan perteorian, pedagogi itu kan untuk anak-anak. Andragogi itu untuk kuliah. Makanya untuk kuliah untuk dewasa, sorry. Untuk dewasa. Ya salah satu contohnya di kuliah. Makanya beberapa materi kuliah itu applicable, ya, bisa dipraktekkan atau nanti bisa kepake buat nanti kerja lah ibaratnya kayak gitu. Atau berkaitan langsung gitu. Kalau yang andragogi, dan makanya bentuknya juga di sekolah di kuliah itu lebih banyak presentasi, baca sendiri presentasi atau pelajari sendiri presentasi, karena bisa dibilang bahwa setiap anak itu udah ada isinya. Setiap mahasiswa itu udah punya pengalaman selama 12 tahun sebelumnya, sehingga kita perlu metakognisi tadi, mempertanyakan ulang, menggali lagi, terus kemudian memperdalam. Nah, next step-nya ada juga hutagogi. Ini biasanya ditemukan di peneliti. Para peneliti di S3 kayak gitu ya. Di S3 kayak gitu atau di S2 kayak gitu. Ini karena sudah menekankan bahwa yang jadi center pembelajaran itu adalah si pembelajarnya, muridnya yang jadi sentra. Dia maunya belajar apa, butuhnya apa gitu. Bahkan learner contribute and create. Itulah kenapa para peneliti itu untuk neliti satu teori itu kan belajar sendiri. Butuhnya apa, cari apa. Pertanyaannya, dipraktekkan nggak sekarang? Ada nggak hutagogi ini di anak-anak zaman sekarang? Yang pelajarannya itu bersenter pada si anak sendiri. Anak mau belajar apa? Kayaknya beberapa sekolah udah ada yang begitu ya Kak ya. Yang saya pernah tahu ada sih. Betul, banyak sekarang. Sekarang itu memang sudah tidak bisa dikotomi, ini untuk anak, dewasa enggak, tapi kolaborasi, semuanya dibutuhkan. Satu sisi ada yang memang perlu dijejali ke si anak itu. Kalau yang pertemuan 2 pekan yang lalu ya, ada beberapa yang perlu dijejali. Seperti norma sosial, katakanlah. Bahwa kalau lewat, ini orang Sunda misalkan, kalau lewat orang yang lebih tua atau orang lain, kita kudu punten. Itu mau gak mau memang harus dijejali. Si anak tuh harus dijejali bahwa memang begitu aturannya gitu loh. Maksudnya bukan, ya norma sosialnya begitu. Di luar sana, mungkin di luar Jawa atau di luar negeri, itu beda lagi. Gitu. Kalau pembahasannya pengaruh, karena norma sosial itu lebih, nilai sosial lebih daripada nilai pribadi. Tapi satu sisi memang kita juga di dalam pembelajaran atau khususnya di sekolah dan di rumah itu kita juga perlu untuk kemudian kamu pengen belajar apa gitu ya ke si anak. Contohnya dalam minat, aku minatnya ke bela diri gitu. Ya, silahkan dipelajari. Tapi satu sisi ada juga kewajiban yang kamu mau nggak mau memang kudu belajar ini. Gitu. Sekali lagi, yang mana yang benar? Semuanya. Silahkan tinggal di di dancing gitu. Dancing. Semuanya merata, semuanya ada. Tidak kemudian hanya satu hal aja. Fokus pada si anak pengennya belajar apa, nanti udah gede pengen jadi apa, udah dari sekarang aja dijejal terus belajar ini gitu ya, diarahkan sini. Enggak juga. Karena ada beberapa yang memang wajib untuk si anak ketahui, yang mungkin si anak belum ketahui sekarang, itu kudu. Ya contoh ya, saya kondisinya beragama Islam.
Mau nggak mau, si anak kudu diajar agama, kalau kata saya gitu loh ya. Kata saya, mau nggak mau, si anak kudu belajar agama. Tapi satu sisi, ya silakan kamu punya impian apa, kamu pengen belajar apa, atau kamu minatnya apa, ya silahkan. Gitu. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang ini wajib harus kamu pelajari, gitu. Ya, itu agama misalkan, tadi contoh, atau pelajaran-pelajaran di sekolah misalkan. Oh ya, itu mah kudu, gitu loh. Pelajarannya gitu, karena memang kok ini rasanya berat, satu sekolah hampir susah untuk mencakup ini. Nah, iya memang karena salah satu tugas pendidikan anak itu adanya di rumah. Ini memang hanya rumah lah yang bisa menerapkan ini, begitu. Akhir kata, saya ingin mengutip pada Undang-Undang Dasar alinea keempat. Ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah salah satu tujuan mungkin para pendiri terlebih dulu, termasuk dalam pembuatan kurikulum, pelajaran apa aja yang harus dipelajari, yakin bahwa salah satu tujuannya pun karena untuk kebaikan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Entah itu kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, musikal, visual, linguistik, dan lain-lain hal. Intinya adalah pembelajaran itu teruslah berproses, karena kita nggak tahu kapan bisa selesainya dan kapan bisa sampainya. Yang penting kita melewati segala terus berproses itu. Setiap proses-prosesnya kita lewati. Nah, berikutnya apa yang seperti tadi udah disinggung, kira-kira memang apa nanti yang kerasanya di masa yang akan datang ketika pedagogi dan andragogi ini itu akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Seperti apa itu dan bagaimana cara meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seseorang, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya Budiana Dwinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.